sebagian dari lo tahu bahwa dari abad ke-16 tuh hingga Perang Dunia yang pertama, Kekaisaran Rusia dan Ottoman terus bersaing dan berada di sisi yang berseberangan alias berlawanan gitu cuy ya. Lah kenapa bang kok bisa gitu? Emangnya gimana bang awal mula perselisihan antara Kekaisaran Tsar Rusia dan Ottoman yang berlangsung selama ratusan tahun itu? Makanya sebelum gua bercerita lebih lanjut, lebih panjang lebar, lebih berbusa-busa lagi mulut gua, seperti biasa alangkah nikmatnya kalau lo gelar tikar, siapin kopi dan cemilan, dan kalau udah kita bakal gas ke pembahasannya. Orang Turki dan Rusia itu cuy sebenarnya udah berinteraksi selama berabad-abad. Sejak awal abad pertengahan, orang-orang Turki mengembara di padang rumput selama lebih dari 1 milenium atau 1000 tahun lamanya, kayak lagu Cikustik ya. Orang Turki pertama kali tiba di Anatolia pada abad ke-11 bersama Seljuk dan berperang melawan Kekaisaran Romawi Timur yang pada saat itu lagi sekarat-sekaratnya, lagi daun-daunnya cuy. Pada akhir abad ke-13, suku-suku Turki di wilayah itu bersatu di bawah bendera klan Ottoman. Setelah Konstantinopel direbut pada tahun 1453, peristiwa itu secara definitif mengakhiri lebih dari 2000 tahun sejarah Romawi. Kekaisaran Ottoman berkuasa atas celah antara Laut Hitam dan Mediterania sejak saat itu. Bagi Rusia sendiri cuy, hal ini bertepatan dengan berakhirnya kekuasaan bangsa Mongol di bawah bendera Pangeran Moskow. Kerajaan Rusia mengakhiri dominasi Golden Horde Mongol selama berabad-abad. Era penaklukan di segala arah pun terjadi buat ngedapetin lebih banyak perbatasan alami dan akses ke laut. Dari sinilah tercipta salah satu persaingan terbesar dalam sejarah, ketika kepentingan kedua kekuatan yang saling bertabrakan ini pertama kalinya bertemu. Menyusul kejatuhan Konstantinopel, penguasa Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah ini ingin memperkuat cengkeramannya di Balkan dan Laut Aegea. 30 tahun berikutnya ditandai dengan kampanye melawan kekuatan Kristen di wilayah tersebut seperti Serbia, Hongaria, dan Venesia. Setelah berhasil menguasai Laut Aegea pada tahun 1480, Sultan mengalihkan fokus ke Eropa Tengah dan Timur Tengah. Dipimpin oleh Selim yang pertama atau Selim I, Ottoman mengalahkan Mesir pada tahun 1517 dan menjadi kekuatan dominan di dunia Muslim. Pada tahun 1520, Sultan Sulaiman yang Agung memperluas wilayahnya ke daratan Eropa, merebut Beograd pada tahun 1521. Dan jadilah Kekaisaran Ottoman memerintah semua orang Kristen Ortodoks yang tinggal di Eropa Tenggara. Ottoman berkembang lebih jauh ke utara, mendapatkan hegemoni atas Tatar Crimea dan mencapai tembok Habsburg-Bina. Saat Muslim berkembang melalui Balkan, pusat baru ortodoksi muncul di Moskow cuy. Para pangeran memisahkan diri dari dominasi Mongol pada tahun 1480-an. Pada masa Ivan yang keempat, Moskow berhasil menyatukan semua kerajaan Rusia di bawah benderanya. Kepemimpinan Ivan memungkinkan Rusia untuk memperluas di luar pegunungan Ural ke Kazan dan Astrakhan dan menuju Baltik. Ekspansionisme Ivan IV ditandai dengan kebrutalan tertentu terhadap siapapun yang menghalangi jalannya. Kekejamannya gak pandang bulu cuy. Muslim, Katolik, dan bahkan sesama Kristen Ortodoks pun menjadi korban pembunuhan besar-besaran, deportasi, dan pembantaian massal. Populasi orang Turki di Kazan dan Astrakhan pun menyusut cuy. Karena hal itu, mereka semua berbondong-bondong ninggalin rumah mereka untuk berlindung di Kaukasus dan Anatolia. Konflik pertama
pertama meletus antara tahun 1568 dan 1570, berakhir dengan kemenangan tak terduga dari pihak Rusia. Dan ini adalah titik awal dari persaingan selama berabad-abad. Crimea memiliki sejarah panjang melecehkan Tsar Rusia, cuy. Rusia dan Ottoman terus-menerus saling melecehkan atas dominasi di Ukraina melalui masing-masing pengikut lokal. Selama abad ke-17, Rusia dan Kekaisaran Ottoman secara progresif menyerbu wilayah Polandia di Ukraina modern. Pada tahun 1667, Moskow menaklukkan banyak kota seperti Kiev dan Smolensk dan memperoleh posisi kunci di Sungai Dnieper. 10 tahun kemudian, Ottoman merebut Ukraina Selatan dan Ukraina Tengah dari persemakmuran Polandia, Lituania. Dari tahun 1676 hingga tahun 1681, Moskow dan Konstantinopel memainkan permainan catur berdarah di Ukraina. Pada beberapa kesempatan malah menyebabkan konfrontasi secara langsung, cuy. Perang proksi tersebut akhirnya berakhir dengan jalan buntu di perjanjian Bakhchisarai, yang mana dalam perjanjian itu Dnieper menjadi perbatasan alami antara wilayah yang dikuasai Rusia dan Ottoman, sementara stepa Ukraina dipertahankan sebagai wilayah netral antara kedua kekuatan tersebut. Tapi gencatan senjata ini baru berakhir saat Tsar Rusia atau Kekaisaran Rusia baru naik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1682, Peter I yang masih berusia 10 tahun, cuy, naik ke tahta kerajaan Rusia. Tapi siapa yang mau nyangka, cuy, bocah lelaki itu nantinya akan tumbuh menjadi salah satu penguasa Rusia yang paling dihormati, cuy, dan memodernisasi negara dengan sangat kuat. Permusuhan antara Rusia dan Ottoman berlanjut segera setelah tahun 1686. Moskow bergabung dengan Austria, Polandia, dan Venesia dalam koalisi melawan Sultan Ottoman. Dan di tahun-tahun berikutnya, Rusia dan Ottoman mengambil sebagian besar wilayah Persia di Kaukasus, membuka langkah baru antara dua kekuatan besar. Catherine II memperjelas ambisinya begitu dia naik tahta, yaitu Rusia wajib menaklukkan pantai utara Laut Hitam. Sultan Ottoman pada masa itu dipimpin oleh Mustafa III adalah elang perang yang tidak kalah dengan permaisuri Rusia ini dan memiliki ambisinya sendiri di Ukraina. Pada tahun 1768, Konstantinopel secara terbuka mendukung pemberontakan anti-Rusia di persemakmuran Polandia-Lituania. Serangkaian insiden perbatasan besar antara Turki dan Saint Petersburg menyusul. Pada bulan September, Sultan secara resmi menyatakan perang terhadap Rusia dan konflik 6 tahun pun terjadi. Pada awal perang, gelombang tampaknya berpihak pada Ottoman. Ottoman memiliki pasukan yang lebih besar dan mendominasi lautan, cuy. Tapi Catherine ini, permaisuri Rusia ini, memiliki pikiran diplomatis yang sangat cerdas dan banyak perwira berbakat yang siap membantunya. Perang ini memungkinkan Rusia mendapatkan akses ke Laut Hitam dan menguasai Crimea yang merusak reputasi tentara Ottoman. Beberapa tahun kemudian, koalisi Austria dan Rusia semakin melemahkan Kekaisaran Ottoman. Dan pada tahun 1791, Rusia pun akhirnya memiliki kendali penuh atas pantai utara Laut Hitam dan Kaukasus Utara. Pada awal abad baru, Rusia dan Ottoman tampaknya mengesampingkan perbedaan mereka saat menghadapi kekuatan tentara Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Tapi di awal tahun 1806, Saint Petersburg dan Konstantinopel kembali berselisih. Pada saat itu, Ottoman terpaksa mengakui hegemoni Rusia atas Besarabia. 10 tahun kemudian, Yunani bangkit melawan Ottoman. Koalisi internasional yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia memaksa Ottoman untuk mengakui kemerdekaan Yunani.
Sebagai keuntungan dari konflik ini, Rusia memperoleh akses ke pantai Laut Hitam cuy. Dan gak hanya itu, Rusia juga menjadi pelindung umat Kristen yang tinggal di Kekaisaran Ottoman. Dominasi Rusia atas timur mengakibatkan monopoli ekspor biji-bijian terjadi, yang mana ini sangat dibutuhkan di barat. Hal ini menyebabkan Prancis dan Inggris berpihak pada Ottoman selama Perang Crimea. Selama konflik ini, Rusia diusir dari wilayah Sungai Danube dan terjebak di Crimea. Konstantinopel akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian wilayahnya yang hilang di daerah Balkan dan Kaukasus. Tapi ancaman Rusia masih membayangi Kekaisaran Ottoman yang lagi drop cuy. Untuk menyelamatkan kekaisaran dari kemunduran, Sultan Abdul Aziz, Murad V, dan Abdul Hamid II mendukung industrialisasi dan reformasi tentara. Mereka juga mengizinkan munculnya bentuk baru nasionalisme yang menyebabkan diskriminasi yang kuat terhadap penduduk non-Turki. Pada tahun 1870-an, Balkan pun memberontak sebagai akibat dari diskriminasi ras yang terjadi. Dan pada tahun 1876, Rusia ikut campur tangan berpihak pada pemberontak Balkan dan menghancurkan setiap pasukan Ottoman di jalurnya. Dalam hitungan bulan, pasukan Tsar Rusia sudah berada di ambang pintu Konstantinopel untuk merebut. Tapi itu nggak dilakukan karena adanya ancaman intervensi dari Inggris yang menghentikan Rusia memberikan pukulan mematikan ke Konstantinopel. Padahal Inggris ikut campur pun bukan tanpa alasan cuy. Tanpa sepengetahuan Sultan Turki atau Sultan Ottoman, ternyata Inggris menjalin perjanjian gelap dengan Tsar Rusia. Dan imbas dari konflik ini adalah melahirkan kemerdekaan bangsa Montenegro, Rumania, dan Bulgaria. Dan Tsar Rusia kemudian memberikan Siprus ke Inggris. Merasa dikhianati oleh Inggris, Sultan pun berpaling ke Jerman. Dan tahap terakhir dari persaingan Rusia Ottoman pun telah dimulai. Saat ambisi Rusia di Balkan menjadi sangat jelas, sangat tebal, Kekaisaran Ottoman kemudian menemukan sekutu yang kuat di Jerman dan Austria-Hungaria. Di lain sisi, Konstantinopel sangat menyadari agenda Prancis dan Inggris di Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada tahun 1900-an, Prancis dan Inggris mengukuhkan kuku tajam mereka ke tanah Afrika. Aljazair dan Tunisia sudah berada di tangan Prancis cuy. Kalau Libya sebenarnya udah merdeka dalam segala hal kecuali pengakuan dari dunia aja. Selain itu, Jazirah Arab, Irak, dan Levant berada di ambang pemberontakan terbuka karena penduduk setempat gak mempercayai perilaku nasionalis dari para elit pemerintah pusat. Di Laut Hitam, Rusia berada di jalur tabrakan langsung dengan Austria-Hungaria di atas Balkan. Pada saat yang sama, Tsar Nicholas II ingin berekspansi di Kaukasus dan mendapatkan bagiannya sendiri di Timur Tengah. Tapi kekuasaan Romanov semakin melemah setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Dan revolusilah yang terjadi kemudian. Pada bulan Juni tahun 1914, putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia Bosnia. Dan peristiwa ini mengawali pecahnya sejumlah tragedi yang terbungkus dalam kemasan Perang Dunia yang pertama. Wina menyatakan perang terhadap Beograd, Rusia terhadap Austria-Hungaria, Berlin terhadap Saint Petersburg, dan Prancis terhadap Jerman. Pada bulan Oktober, demam perang pun mampir ke Kekaisaran Ottoman yang pada gilirannya menyatakan perang terhadap Entente III. Apa itu Entente III? Entente III adalah sebuah nama persekutuan antara Inggris, Prancis, dan Rusia cuy. Setelah penandatanganan NTT Anglo-Rusia tahun 1907. Di tahun-tahun berikutnya, Rusia memimpin kampanye yang sukses di Kaukasus, memperluas pengaruhnya sampai Anatolia Timur dan menduduki Erzurum. Menurut perjanjian Sazonov-Paleolog dan Konstantinopel, Saint Petersburg hampir mendapatkan hadiah tertinggi yaitu Konstantinopel.
serta kendali penuh atas Kaukasus. Tapi sejarah kembali berputar. Pada bulan Februari 1917, sebuah revolusi meruntuhkan pemerintahan Tsar Rusia, cuy. Sejak saat itu, tentara Rusia dikalahkan di setiap front di mana mereka berada. Di Anatolia, pasukan Ottoman mendapatkan kembali tanah yang hilang sampai ke Kaukasus Selatan. Selain itu, Rusia sangat terkejut dengan revolusi Oktober. Pada tanggal 30 Oktober 1918, Kekaisaran Ottoman menandatangani gencatan senjata Mudros yang mengakhiri teater pertempuran Timur Tengah di Perang Dunia yang Pertama. Penanda kekalahan Kekhalifahan Utsmaniyah melawan sekutu ini ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1918 oleh Rauf B, seorang laksamana angkatan laut Kekhalifahan Utsmaniyah dan laksamana Britania yang bernama Somerset Arthur di atas kapal HMS Agamemnon di pelabuhan Mudros, Pulau Lemnos di Yunani. Penyerahan pedang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah simbol bahwa Khalifah telah kalah dalam perang besar dan mengakui mandat sekutu di Timur Tengah, cuy. Pada Agustus 1920, Kekaisaran tunduk pada perjanjian Sèvres yang membagi sisa wilayah Ottoman antara Perancis, Inggris, Italia, Yunani, dan Armenia. Tapi kaum nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk menentang kesepakatan ini. Mereka mengumumkan lahirnya Republik Turki yang merdeka dan mendorong semua tentara asing keluar dari bumi Turki. Menyusul kekalahannya, Rusia jatuh ke dalam perang saudara berdarah yang berakhir dengan munculnya Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR atau lebih dikenal sebagai Uni Soviet. Dalam beberapa dekade berikutnya, Uni Soviet dan Turki pun masih berada di sisi berlawanan, cuy, pada saat Perang Dingin terjadi. Ankara yang merupakan ibu kota Turki bahkan jadi tuan rumah rudal Amerika pada tahun 1950-an. Tapi kali ini Rusia dan Turki nggak pernah berkonfrontasi secara langsung, cuy. Ada dendam turun-menurun ini mah. Tapi situasi itu nggak terjadi di hari ini, cuy, di mana Rusia dan Turki menikmati hubungan yang lagi mesra-mesranya, yang lagi bersahabat dibanding dengan zaman nenek moyangnya dulu. Presiden Putin adalah pemimpin dunia pertama yang mendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama upaya kudeta atas Turki yang gagal di tahun 2016. Tapi tetap aja, cuy, di lain sisi Moskow dan Ankara ini tetap berseberangan dalam beberapa masalah geopolitik dan ekonomi. Jeddah dan Turki, gimana, cuy? Menarik gak ceritanya? Bagi lo semua yang sekiranya tertarik dengan cerita-cerita begituan, lo bisa berlangganan channel ini dengan subscribe channel ini dan kasih gue saran tentang topik apa kira-kira yang menarik bisa gue bahas di video-video selanjutnya. Ya udah, segitu aja video hari ini, cuy, dan kita bakal ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. See you guys in the next video.